kami akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yuk, langsung aja. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mendeteksi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Di sini saya mempunyai dataset harga mobil. Nah, yang akan kita gunakan sebagai variabel dependennya adalah price dan variabel independennya adalah horsepower dan peak RPM. Pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis variabel-variabel tersebut di regresi linear. Lalu kita masukkan dependennya itu price, independennya itu horsepower dan peak RPM. Di statistiknya kita cukup menggunakan dua ini saja. Kalau mau checklist yang lain boleh. Plotnya kita masukkan yaitu SRE, SID, X itu Z berat. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Di save-nya kita centang unstandardized, lalu continue, kita klik OK. Akan keluar hasilnya, tapi kita akan fokuskan ke sini saja. Kita lihat data terlihat berdistribusi normal, tapi kita masih belum yakin apakah benar data itu berdistribusi normal atau tidak, karena di sini juga kita terlihat ini agak sedikit menceng, sedikit keluar dari garis. Lalu muncul variabel baru residual 1. Untuk meyakinkan apakah data-data ini berdistribusi normal atau tidak, kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, dan one sample KS. Kita masukkan variabel yang tadi, unstandardized residual. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat tingkat signifikansinya 0,000. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya, tapi sangatlah kecil. Ini berarti data tidak berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal, tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 atau 5%. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi normal? Ada dua caranya. Yang pertama adalah menghilangkan outlier. Yang kedua adalah mentransformasikan variabel. Kita akan melakukan yang pertama dulu, yaitu menghilangkan outlier. Kita cari dulu mana saja yang menjadi outlier. Kita klik analyze, descriptive statistics, explore. Kita masukkan independent listnya itu horsepower, peak RPM, dan price. Statistiknya kita klik, kita centang descriptive dan outliers. Plotsnya kita centang normality plots with test dan stem and leaf juga nggak boleh juga, tapi hilangkan juga boleh, nggak apa-apa. Kita klik OK. Lalu muncul seperti ini, ada box plot, dan ternyata ada beberapa variabel yang outlier, yang ada outliernya. Nah, di sini ada dua, ada yang outlier yang bulat dan ada yang bintang. Yang akan kita hapus adalah outlier yang bintang, karena yang bulat ini masih bisa ditoleransi. Kita catat 130, 50, di sini tidak ada yang bintang, dan ini ada 75 ya. Oops. Kita pencet 50, lalu kita tekan Ctrl,
pencet 75 sambil ditekan kontrolnya, dan 130, kita pencet 130 sambil ditekan kontrolnya, kemudian kita pencet delete. Sudah. Nah, terus kita cek nih apakah data sudah berdistribusi normal atau tidak. Caranya sama kayak tadi, kita regresikan, masih sama yang tadi. Kita klik OK. Muncul residual 2, lalu kita akan menganalisanya lagi dengan Kolmogorov Smirnov. Negasi dialog, kemudian one sample KS. Yang akan kita masukkan adalah variabel residual yang baru. Kita klik OK. Nah, di sini tingkat signifikansinya masih tetap 0,000. Ternyata setelah kita menghapus outlier, data masih tidak berdistribusi normal. Karenanya kita akan melakukan transformasi variabel. Nah, tetapi yang akan kita transformasinya itu adalah data set yang lama, bukan yang hasil outliernya dihapus. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan data yang outliernya sudah dihapus, itu akan mengurangi tingkat ketepatan datanya, karena kita sudah menghapus beberapa data. Kita bisa pencet Ctrl Z atau mengimpor data yang baru. Di sini saya lebih menganjurkan untuk mengimpor data yang baru. Nah, di sini saya sudah mengimpor datanya lagi. Kemudian yang kita harus lakukan adalah mentransformasikan variabel. Kita pencet transform, compute variable. Nah, kita pencet Alt, terus kita cari log 10. Di sini perlu diperhatikan bahwa variabel yang ditransformasikan itu bisa variabel apa saja. Bisa variabel Y, variabel X1, variabel X2, atau variabel X1 dan X2, atau semua variabel, yaitu variabel Y, X1 dan X2 semuanya ditransformasikan. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mentransformasikan variabel Y dulu. Variabel Y-nya itu adalah price. Oh iya, untuk transformasi itu bisa menggunakan log 10, bisa menggunakan logaritma natural, bisa menggunakan 1/x, bisa menggunakan x kuadrat, bisa menggunakan akar, dan sebagainya. Jadi kita hanya perlu mencobanya untuk mendapatkan hasil yang datanya hampir normal atau normal. Nah, di sini saya akan tulis target variabelnya LGY. Kita klik OK. Ini sudah, ini hasilnya. Setelah itu kita analisis data tersebut. Yang pertama kita regresikan dulu. Dependennya kita masukkan LGY. Independennya kita masukkan horsepower dan peak RPM. Seperti tadi statistiknya ini cukup begini saja. Plotnya kita masukkan SRE SID ke Y, Z-pred ke X. Kita centang histogram dan normal probability plot. Save-nya unstandardized, lalu continue, klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya sudah terlihat lebih normal. Di sini juga berkurang kan, tadi datanya lebih keluar dari yang ini, dari garis ini. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal
mengujinya dengan Kolmogorov-Smirnov non-parametric test, legacy dialog, set one sample KS. Kita masukkan yang unstandardized residualnya. Kita klik OK. Dan ternyata setelah kita transformasikan variabel Y, kita mendapatkan tingkat signifikansinya 0,056 yang artinya lebih dari 0,05, yang berarti data ini sudah berdistribusi normal. Oke, sekarang kita coba dengan R. Datanya masih sama, yaitu data harga mobil. Di sini kita menggunakan library Nortest. Rem mobil, kita ambil data mobil itu, kemudian kita misalkan Y sebagai variabel dependent dari price, kemudian X1 variabel independent dari horsepower, X2 variabel independent dari peak RPM. Nah, setelah itu kita buat persamaan regresinya. Kita sebut model 1 LM Y sama dengan X1 ditambah X2. Setelah kita membuat kenapa ini? Setelah kita membuat model 1, selanjutnya kita cari residualnya. Kita sebut residu 1, resid model 1. Setelah itu kita uji Lillie force untuk melihat apakah dia normal atau tidak. Ternyata p-value-nya di sini sangatlah kecil. Berarti data tidak normal. Untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal, p-value-nya harus di atas 0,05. Oleh karenanya, kita bisa menggunakan mentransformasi variabel atau menghilangkan outlier. Tetapi tadi kita sudah mencoba untuk menghilangkan outlier dan ternyata data masih tidak berdistribusi normal. Makanya kita langsung mentransformasi variabel. Di sini kita akan mentransformasi variabel Y menjadi log 10 dari Y. Kita sebut LGY log 10 Y. Kemudian kita buat lagi model persamaan regresinya, kita sebut model 2. Y sama dengan X1 ditambah X2. Setelah itu kita cari residualnya, disebut residu 1, residu 2. Model 2. Kemudian kita uji Lillie force. Nah, di sini kita lihat p-value-nya sudah di atas 0,05 yang berarti data sudah berdistribusi normal. Nah, gimana teman-teman semua? Sudah jelas bukan mengenai uji asumsi normalitas dengan menggunakan SPSS dan RStudio yang sudah dijelaskan pada contoh soal sebelumnya. Nah, jika teman-teman masih punya pertanyaan seputar asumsi normalitas, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan berbagi ilmu lagi. Alright, thank you banget yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar
iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe demi mendukung channel pembelajaran ini ya. Dan terima kasih.